Perjuangan Nuul dan Jakar melarikan diri ke hutan pasca perkelahian Edi Salman dan Ketut Fauzi kini berakhir sudah. Keduanya telah diamankan Polsek Sukesade. Pasca kejadian berdarah di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Nuul dan Jakar kabur. Mereka meninggalkan Edi Salman dan Fauzi yang tergeletak begitu saja dalam kondisi tak bernyawa. Nuul dan Jakar kabur selama seminggu. Malam pasca kejadian, mereka kabur secara terpisah. Jakar melarikan diri menuju arah timur dekat jurang yang ada di sebelah rumah Fauzi. Sementara Nuul lari ke arah selatan melalui musola. Setelah itu, bak sinetron mereka berdua saling mencari satu sama lain dan akhirnya bertemu di sebuah hutan di kawasan Silangjana, Kecamatan Buleleng. Selama seminggu Nuul dan Jakar berkelana di tengah hutan. Tempatnya bersembunyi pun berpindah-pindah. Dinginnya malam berhari-hari ditahan, begitu pula dengan gigitan nyamuk yang setiap malam mengincar keduanya. Saat akan tidur pada malam hari pun keduanya merasa tak tenang. Kehidupan mereka berdua sangat menyedihkan. Dengan luka menganga di tubuhnya serta perasaan was-was, keduanya sempat diusir oleh warga sekitar yang melihat keberadaan Jakar dan Nuul di Silangjana. Kapolsek Sukesade Kompol Made Agus Dwi Wirawan mengatakan, luka terbuka besar akibat kena parang membuat Jakar tak tahan. Demikian juga Nuul yang kepalanya masih benjol akibat terkena tembakan. Mereka juga tidak kuat dengan kondisi alam karena hujan dan tidak ada tempat perlindungan yang aman. Di samping juga diusir oleh warga karena takut dibilang menyembunyikan penjahat. Setelah berhari-hari berkelana, keduanya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka berniat untuk meminta makan. Dengan mata awas mereka berjalan menyusuri perkebunan menuju rumah. Namun naas di tengah perjalanan mereka disergap polisi yang sedang berpatroli. Tanpa perlawanan dan tubuh penuh luka, keduanya lantas digelandang ke Polsek Sukesade untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya kepada polisi, mereka mengaku selama bersembunyi, mereka berpindah-pindah tempat, kadang tidur di semak-semak atau di bawah air terjun. Lantaran kelaparan dan luka mulai borok, keduanya memilih pulang ke rumah masing-masing. Berhari-hari membututi Jakar dan Nuul, polisi telah mempelajari pola kemunculan keduanya. Mereka akan berpindah tempat saat maghrib atau sore hari. Keduanya muncul saat sore hari, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika diinterogasi polisi, keduanya mengaku terlibat dalam kasus yang menewaskan Fauzi dan Edi Salman. Saat itu Jakar didatangi oleh Edi kemudian bersama-sama dengan Nuul menuju ke rumah Fauzi. Nuul dibekali senjata oleh Edi, namun sesampainya di lokasi ketiganya langsung diserang. Layaknya film laga, saat itu terjadi duel sengit antara almarhum Edi Salman dan almarhum Ketut Fauzi. Senjata yang dibawa keduanya saling berayun dan akhirnya menumbangkan Edi. Guna menolong dan melindungi Edi, Nuul maju menghadapi Fauzi dan berhasil menyabet punggungnya. Beberapa saat kemudian Edi Salman berhasil bangkit dan menyerang kaki Fauzi. Fauzi tersungkur namun berhasil bangun dan membalas serangan Edi. Fauzi menebas kaki Edi. Dari hasil interogasi polisi, sebuah fakta terungkap. Selain terlibat perkelahian, Nuul, Jakar, dan Edi Salman juga terlibat kasus pencurian. Mereka diketahui pernah mencuri senapan angin. Parahnya mereka mencari kambing hitam untuk dijadikan tersangka. Namun faktanya pelaku pencurian senapan angin adalah Edi Salman. Atas perbuatannya itu mereka kemungkinan akan dijerat dengan pasal berlapis. Tim Bali Express melaporkan.